إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الشيخ المصنف رحمه الله وأدام النفع بعلومه في الدارين آمين. Wa'lam anna at-tasawwufa yuqalu lahu ilmul batin min ajallil ulum qadran wa a'zamuha mahallan wa fakhra wa asnaha syamsan wa badra wa qad faddala anbiya'i salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in wa ja'ala qulubahum ma'dinul asrar wa ikhtassahum min bainil ummati bi tawali'il anwar fahum al-ghiyas lil khalqi wad-da'iruna fi umumi ahwalihim ma'al haqqi. Qala at-Tibi rahimahullah la yanbaghi lil 'alim walau tabahhara fil ilmi hatta sara wahidu ahli zamanih an yaqna'a bima 'allamah wa innamal wajibu alaihi al-ijtima' bi ahli at-tariq liyadluhu 'ala at-tariqil mustaqim hatta yakuna mimman yuhdithuhumul haqq fi sarairihim min syiddati safa'i batinihim ila akhirih. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrillah. Bulan niki mau terus melanjutkan kita punya ajian pembahasan. Elek bulan sajulu masih tiang ingat bahwasanya islahul qalbi wa tanwirih, perbaikan hati dan penerang hati adalah salah satu daripada kewajiban kita. Karena hati niki adalah pandangan Allah, penilaian Allah kepada hambanya. Sebanyak apapun ilmu kita, kalau tidak dibarengi dengan kemurnian dan kebersihan hati, maka Allah akan menolak. Karena manik Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yanzuru ila suwarikum, manik Nabi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakinnallaha yanzuru ma fi qulubikum. Niki hadis Rasulullah dan manik Allah taala, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah tidak melihat, tidak menilai apa yang kita lakukan, tetapi Allah menilai ma fi qulubikum, apa yang ada di dalam hati. Oleh karena itu para ulama menyusun beberapa kitab yang menyangkut soal hati. Nah, di antara asbab penyebab daripada hati kita itu bersih dan bersinar, bercahaya, apabila kita istiqomah dalam pekerjaan yang sholah saleh. Istiqomah kita mengerjakan barang sasolah. Nah, niki akan berbekas kepada hati. Pekerjaan yang sholah saleh niki, alhamdulillah penunggum sami mengerjakan niki. Tetapi lari kemana pekerjaan sholah saleh mergawe bilang jelu bilang waktu niki, larinya ke hati, menyebabkan hati kita tenang, terang, bercahaya.
bersih dan bercahaya. Apabila hati seseorang bersih dan bercahaya, tidak mungkin akan berpikir hal-hal yang negatif. Pasti akan datang kepada pikirannya hal-hal yang bermanfaat, paling kurang bermanfaat untuk dirinya atau bermanfaat untuk orang lain. Pekerjaan yang kembali manfaatnya kepada diri kita sendiri dan pekerjaan yang lari manfaatnya untuk kemaslahatan orang banyak, nah niki paling afdal, yang sifatnya kemaslahatan orang banyak daripada kemaslahatan pribadi. Nah, kemudian di antara pekerjaan yang istiqomah kita lakukan di Masjid Dui niki, di antaranya mengadakan kesepakatan Det Pelunggum Sami untuk mengisi Masjid Dui niki dengan ta'mirul masajid, dengan pengajian setiap hari Rebu, yang kebetulan giliran tiang adalah Rebu saketelu setiap bulan. Niki merupakan istiqomah kita, supaya pekerjaan yang istiqomah niki kembali kepada hati kita, sehingga bahasan ulama rahimahullahu ta'ala, walakin la tuzharu samaratu fil qalbi illa bil mudawamati alaih. Tidak akan nampak di dalam hati kita bekas daripada pekerjaan yang soleh niki, kecuali apabila kita mudawamah. Makna mudawamah niki istiqomah, terus menerus tutur kita melepas kegiatan salih-bali. Di antara Pelunggum Sami niki masing-masing kita memiliki kegiatan salih bangkat, kegiatan salih balik, kegiatan kita lepas semua niki. Karena apa? Wirid amalan tetap kita yang selalu kita kerjakan pada hari Rebu. Niki satu di antara pekerjaan yang baik yang kita istiqomahkan. Ada juga di antara Pelunggum Sami yang mengistiqomahkan secara pribadi pekerjaan-pekerjaan baik. Di antara yang telah tiang sampaikan oleh Pelunggum Sami, jangan sekali-kali kita meninggalkan qobliyah subuh. Karena qobliyah subuh niki manik Nabi khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik yang 2 rakaat niki, 2 rakaat qobliyah subuh daripada dunia dan isinya. Karena Nabi bermanik rakaatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis niki sahih. Sesungguhnya 2 rakaat qobliyah subuh yang disebut dengan rakaatal fajri, 2 rakaat sunnatul fajar, lebih baik dari dunia dan isinya. Kalau niki kita istiqomahkan, betapa besar ruang manfaat. Ni luwih dong ilmu tapi ndak pernah diamalkan. Sekedik niki tapi tekun istiqamah lebih bermanfaat daripada banyak tapi tidak istiqamah. Nah, kemudian setelah kita sholat subuh, ampurayang dendit bubar, tukul seberak, jalanang manik Nabi. Karena Nabi menyebutkan temanikang selesai sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya niki membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Telung dase telu ke. Kemudian lagi ditambah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli shalawatil maktubah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. 2 ransa subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kemudian kita teruskan dengan membaca ayat kursi setiap kita sholat. Nah niki berkali-kali tiang nyampaikan oleh Pelunggum Sami supaya istiqomah.
Karena ayat kursi dibaca setelah selesai sembahyang sak 5 waktu, jaminan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita pengamalnya diantar ke surga. Tidak akan ada yang mencegah engkau untuk masuk surga kecuali simsan dewa mati. Nah, kemudian setelah niki istiqomah kita sembahyang duha. Sembahyang duha niki melapangkan rezeki. Melapangkan rezeki sembahyang duha ni. 2 rakaat. Paling iya 4 rakaat. Kuliah kulhu. Bau ayat-ayat panjang bau silakan. Tetapi kalau banyak pekerjaan ya cukup kuliah ayyuhal kafir, qul huwallahu ahad, assalamualaikum, assalamualaikum, rakaat kedua malik qul huwallahu ahad, kuliah al-kafirun dan ayat-ayat yang lain. Baru kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna duhauka wal bahauka wal jamaluka wal quwwatuka. Semuanya kita i'tiraf. I'tiraf arti mengakui bahwasanya segala-galanya adalah milik Allah. Duha waktu milik Allah. Baha milik Allah, jamal keindahan milik Allah, rezeki milik Allah. Semua kita mengakui dari pagi sudah kita akui. Pengakuan kita kepada Allah bahwasanya segala-galanya milik Allah. Maka pantas Allah memudahkan, melapangkan rezeki kita. Niki fadilat daripada sembahyang duha, yaitu melapangkan rezeki. Ndik sak sulit lalu tan temau, ndik sak sulit lalu tan pada polis rezeki. Searan rezeki niki kepeng benang pari beras, kesehatan, ilmu, kesempatan, kemolahan. Niki rezeki semuanya. Sampunang nak berpikir apabila disebut rezeki maka kepeng benang pari beras doang ampuraya. Rezeki niki lebih luas. Sak beruk niki identik dengan pelunggung suami. Murah rezeki berarti rezeki becatan datang. Tetapi tidak kira-kira ilmu rezeki, sehat rezeki, bija jeri sak solah saleh rezeki. Kemudian kesempatan mengerjakan barang solah rezeki. Mara alhamdulillah pelunggum sami kita tiang pelunggum sami yang hadir sedang menikmati rezekinya Allah. Maka ketika duha itu kita i'tiraf bahwa in rizquka wal jamaluka wal quwwatuka semuanya kita akui di hadapan Allah. Nah niki doa sembahyang duha niki sangat masyhur. Arak li perukunan, arak li kitab-kitab Melayu arak doa. Niki doa sembahyang duha. Paling iya sembahyang duha niki paling kurang 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Lagu 4 niki baik sak penting istiqomah niki sak penting. Adik sak barang sunnah niki menjadikan beban pribadi. Lengek idap lampak langan lemun tendewa sembahyang duha. Lengek idap lampak langan lemun tendewa sembahyang duha. Makin le kantor, arak masjid le kantor. Le bangket bilang sudut bangket tau tak milih sembahyang arak. Nah niki berkat daripada sembahyang duha. Basen guru tau tenerima niki memang di antara asbabur rizqi salatul duha. Pemurah, pelapang rezeki ini. Pelancar rezeki. Karena Allah yang memberikan dan kita mengakui di hadapan Allah ketika kita berdoa setelah kita sholat, pengakuan kita semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, ia kena mudawamah. Selesai sembahyang duha, kemudian pelunggum sami mencari rezeki. Niki pun ampurayang cara mencari rezeki niki sudah ada aturan.
Kalau mau jual beli, wahara aturan jual beli yang sesuai dengan syarat. Jangan sekali-kali pelungguh niki merasa mencari rezeki di pasar niki, merasa hina atau bagaimana. Orang mencari rezeki berdagang, bertani, menjadi buruh tani, jadi karyawan kantor, semuanya niki adalah bagian daripada yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah memanik, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Fa idza qudiyatis shalah, nah maksudnya salatul Jumat. Fantashiru fil ardi, aluh pada bertebaran di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, kita mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka bahasan guru, lamun transaksi barang beli paling solah selesai Jumat, paling berkah. Misal arangan tak beli tanah, arangan tak beli mobil, arangan tak beli motor dan sebagainya. Tahu berkat niki adalah selesai Jumat itu adakan transaksi. Karena di sini ayat niki turun, ayat niki ditujukan kepada kita yang mengerjakan sholat Jumat. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Orang-orang ulama, karena ulama niki banyak macam apuraya. Ada ulama yang spesialis Al-Qur'an, ulama tafsir. Ada yang spesialis ulama niki yang membidangi fikih. Ada ulama yang spesialisnya tauhid. Ada ulama yang spesialisnya tasawuf. Ada ulama yang spesialisnya adalah ilmu-ilmu yang logika, mantek. Nah niki banyak macamnya ulama-ulama kita, terutama di era abad kedua, 3, 4, 5 niki. Era niki ulama kita banyak sekali. Lagu masing-masing ulama dinara ndik luik murid, karena ia jarang murid ulama yang banyak. Maka ulama-ulama kita pada abad kedua, ketiga, keempat ini sibuk dengan mengarang fikih, mengarang tauhid, mengarang segala-galanya. Muarab mudaid makin niki. Namun eranya mazahib niki mazhab seempat. Pertama Nu'man bin Sabit niki tahun 150. Kemudian muncul Imam Anas bin Malik, Imam Darul Hijrah. Kemudian muncul Imam Syafi'i. Kemudian muncul Imam Ahmad bin Hanbal. Nah niki mereka niki berijtihad, menggali Al-Quran, menggali hadis, sehingga terbukulah sebuah buku namanya Fiqh. Karena fikih ini hakikatnya zubdatun min zubadil Qur'ani wal hadis. Intisari daripada Al-Quran dan hadis, maka terciptalah oleh ulama namanya kitab fikih. Kemudian setelah Imam Syafi'i semakin banyak para ulama, murid-murid daripada Imam Syafi'i, murid-murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal mengarang. Sehingga ulama niki sibuk. Nah terjadi niki perang Holaku, perang salib. Sehingga umat Islam kalah waktu niki. Dan semua kitab-kitab Islam niki dilempar ke Sungai Furat di Baghdad. Ini teketeh. Saat tadi si orang-orang barat niki ilmu-ilmu menyangkut kedokteran, ilmu fisika kimia, ilmu matematika. Nah ilmu-ilmu niki yang disimpan oleh orang barat kemudian dipelajari di sana. Maka matematika dulu namanya aljabar. Nah, penemunya aljabar itu. Nah kemudian ilmu kedokteran, ilmu filsafat, Ibnu Sina dan seterusnya dan seterusnya. Nah
termasuk yang di dalam kitabnya niki Imam Mawardi mengarang Ahkamus Sultaniyah yang menyangkut politik. Itu ada sama Imam Mawardi rahimahullahu taala. Nah, era ketika antara abad ketiga, abad keempat, kelima niki dua ilmu niki, antara ilmu tasawuf dan ilmu fikih dinajik barang melinggih niki. Marak kain pemerintahan, arak pihak oposisi, arak pihak pendukung. Menarak pihak pendukung dan oposisi dinajik pada sekek kena. Dengan seahli tasawuf memparandin paling rapat oleh Allah Ta'ala, mu paling julu nak ni jauh apa kunci syurga tanpa randi. Nah, ulama fikih juga seperti niki. Nah, unin bas niki masa abad itu dia nak kena mak pelajari fikih. Dengan santen itu apa? Santen itu mau seorang kulit apa kombo seorang apa rano gua niki je. Nah niki sehingga dua ulama, dua kubu niki dia aja bersekat. Muncullah seorang ulama besar namanya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali yang mempersatukan, mengkombinasikan antara tasawuf dan fikih. Karena dua-dua ini penting, sangat penting. Orang fikihnya saja tidak cukup, tasawufnya saja juga tidak cukup. Sehingga Imam Ghazali berkata, "Wa man tafaqqaha wa lam yatasawwafa tafassaqa." Siapa yang fikihnya dalam lagu kurang mempelajari tasawuf, maka dia akan terjadi pasek, ampah di dalam ibadah. Rondina itu kembe Allah Allah. Kurang teliti dalam, karena fikihnya yang dianut. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqah. Siapa yang tasawufnya saja yang ditonjolkan tanpa mempelajari fikih, tazandaqa, bisa jadi zindik. Zindik niki membawa kepada kesesatan, sehingga menganggap orang nding kena doang mundik wah pada marak nia. Maka Imam Ghazali, wa man jama'a bainahuma faqad aflaha. Siapa yang bisa mampu mengkombinasikan antara tasawufnya dan fikihnya, faqad aflaha. Itulah yang beruntung. Itulah yang beruntung. Maka kitab niki kombinasi antara fikih dan tasawuf. Dendek sak kuala nesah, tapi ada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Dendek sak kuala meni ada. Maka antara dua ilmu niki perlu dikombinasikan. Itu pesakek tekawin. Murtaun hukum sah batal. Tapi harus kita tahu juga ibadah kita sah belum tentu diterima. Sah tetapi belum tentu diterima. Satu contoh gambaran, ibadah kita sah lagu nden terima. Nah niki misal dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Londong, pesalatan wah bersih doang. Secara hukum fikih wasah. Lagu masih kotor batin niki. Dendam, dengki, din wah telang di dalam hati ni. Maka ibadahnya sah tapi tidak diterima. Kenapa? Kotor batin kita. Itulah yang dibersihkan oleh tasawuf. Zahir kita, ibadah kita, perbuatan kita, rukun dan syaratnya wah pas. Tetapi harus kita perhatikan juga sebab-sebab Allah menolak apa yang ditolak oleh Allah, ibadah kita. Allah tidak akan menerima kecuali yang bersih. Innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Tidak hanya makanan saja,
hati juga. Maka itulah peran tasawuf. Perannya tasawuf adalah pembersih hati. Maka seorang berilmu tinggi lagu dendam apa jaga. Talubak, taluatin apa jaga. Tersebut pondok pesantren dengan maju boronoran seduk niki. Dendam niki. Dendam dengki aran niki. Hasad aran niki. Tebarak dengan alhamdulillah bijeni hafal Quran doang. Kemudian panteng boronoran seduk niki. Nah, ini kita tanda bahasanya kita masih kotor dalam hati kita. Maka perlu safaul qalbi. Inilah yang dimaksudkan dalam tasawuf. Supaya fikih kita betul-betul kita pegang. Rukun syarat daripada ibadah itu harus terpenuhi keabsahannya. Allah yarham guru saya Syekh Abdullah Said Lahji Al-Hadrami As-Sakhari. Asbur ya walad. Natawaddu awal marah. Kira dia itu juluk kanan. Aku duduk juluk bahasa. Mukboyak jam. Pira menit duduk guru ni sampai setengah jam. Setengah jam duduk doang. Mun dia adalah. Tiang tanya ya Syekh, kenapa lama sekali wuduk, apa yang ya bahasan almarhum guru tiang. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Semua wudu-wudu yang cara baginda Nabi kita kerjakan. Di antaranya al istinsyak wal istinsyak. Pertama besok iman, terus menyilang-nyilang niki. Muna terkena antes hendak kena ngudu bahasa jatiang je ndek tahan wasi ngonek. Tetapi beliau bilang apa? Kalau kita permanen wuduk kita tidak cepat batal. Ipuh batal wuduk teniki sehingga kita buat permanen. Lil buyut bahasa marakain balik bahasa lemun permanen tak piak balik. Begak mikir tak nyedak balik niki dulu. Kenapa? Permanen kita bangun. Lagu lamun balik temut mi acak-acakan aroda karena lemat meriri malik gampang. Nah seperti itulah. Allah yarham. Maka guru kita ni biasanya guru apura yang tempat yang ngaji di Mekah niki namanya Fadilatul Alamah Waliullah As-Saleh Syekh Abdullah Said Lahji Al-Hadrami As-Sakhari. Lumbar di madrasah pagi tu madrasah. Solat zuhur ya udun sone wah. Kemudian nanti ngaji nyambung asar ya udun asar, ya udun zuhurone ya udun asar. Kemumur doang. Kadang-kadang sampai maghrib sampai isya. Nah niki karena istiqomah ngonek batal wudu ini karena permanen dia bangun. Maka di sana nanti di bab wudu sunnah bagi kita isbaghul wudu. Sambiaran isbaghul wudu semua sunnah-sunnah wudu niki dikerjakan. Elen sedik tika niki. Ting kuku. Tika tingkingi ni tersedik doa. Nah ni kemumur sampai berkali-kali. Nah niki namanya isbaghul wudu. Sehingga pantas cara monitor kan menitan. Ndik peduli sunnah. Padahal kalau kita wudu kita penuhkan niki dulu baru ke sini. Kemudian gini. Nah hal-hal kecil seperti niki harus kita niatkan sunnah Nabi. Kalau terus menerus apa yang kita kerjakan kita idopatkan, kita sandarkan kepada perbuatan Nabi, insya Allah kita bisa ketemu Rasulullah SAW pada waktu kita tidur. Kenapa? Kita selalu ikut apa ruan pengiringan di sini Nabi. Elok makannya, cara duduknya, kemudian cara berkomunikasi dengan orang, adab-adab yang dipakai oleh Rasulullah SAW selalu kita idopatkan. Cara bahasa tiang pulung idopatkan artinya kita sandarkan pekerjaan itu adalah pekerjaan Nabi, kita ikut beliau. Nah niki min asbab daripada bersihnya hati.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, sehingga bahasan ulama niki wa'lam anna tasawuf yuqalu lahu ilmul batin. Tasawuf itu disebut ilmul batin. Min ajallil ulum, paling afdal, paling tuk ilmu, qadran wa a'zamuha mahallan wa fakhra, wa asnaha syamsan wa badra. Diibaratkan bagikan matahari pada siang hari, bulan pada malam hari, selalu menerangkan hati kita, yang selalu menerangkan, sehingga timbullah di dalam pikiran kita hal-hal yang positif, selalu berpikir yang positif. Ada kemaslahatan pribadi, bagaimana orang lain berembik perasaan saat ini, nah itu akan ada sama kita. Itu tandanya safaul qalbi, arak beduin perasaan yang akan menyinggung, mentersinggungkan atau menyulitkan orang lain, sehingga terpikir ke sana pikiran-pikirannya. Nah, niki adalah bagian daripada napira niki, bekas daripada kebersihan hati. Waqad faddalallahu ahlahu 'alal kafah min ibadi ba'da rusulihi wa anbiya'ihi. Allah memuliakan orang-orang yang safaul qalbi niki, dimuliakan oleh Allah sebagaimana Allah memuliakan rasul dan nabi-nabinya. Setelah nabi dan rasul, mereka inilah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, safaul qalbi. Maka itu sebabnya ada yang disebut waliullah. Waliullah, termasuk yang waliullah para sahabat, Sayyidina Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semua sahabat niki adalah aulia. Contoh kewaliannya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tertulis dalam sejarah ketika peperangan tak bala tentara Islam perang di Persia. Kemudian pada hari Jumat Sayyidina Umar berkhutbah di Masjid Nabawi. Kemudian dia mengumandani tentaranya, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal. Kemengat Jumat niki kemengat. Apa mun kemengat tidak sesuai materi yang pertama dengan pengandikan ini. Ternyata dia sedang mengumandani bala tentara yang ada di Persia. Nah, begitu kembali orang-orang yang perang itu, semua bercerita bahwasanya ketika itu kami kepepet, dan Sayyidina Umar berkata, suaranya yang terdengar, ya Sariyatul Jabal, ya Sariyatul Jabal. Sehingga minggirlah sahabat-sahabat niki, kemudian mundur sejenak, kemudian maju lagi. Dikomandani oleh siapa? Umar bin Khattab yang ada di Madinatil Munawwarah. Nah, niki bentuk kekaramatan, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada masing-masing rasul, masing-masing nabi yang disebut dengan mukjizah. Yang disebut mukjizah niki amrun khariqun lil adah, sesuatu yang di luar naluri akal manusia. Niki namanya mukjizah, dipersenjatai, dibekali oleh Allah kepada para nabi litahaddi, untuk menantang kaumnya. Dan Allah memberikan kepada masing-masing nabi dan rasul niki sesuai eranya. Misalnya eranya Nabiullah Musa, ahli sihir, maka Allah mensenjatai Nabiullah Musa dengan tongkat. Tongkat niki bisa menjadi naga, bisa mengeluarkan air gunung. Fadrib bi'asakal hajar famfajarat min husnata asyarata aina. Fadrib bi'asakal bahar, maka laut jadi jalan tol. Batu keluar mata air 12. Itu mukjizat.
mukjizat daripada Nabi Allah Musa alaihissalam, karena eranya adalah era sihir. Kemudian di eranya Nabi Allah Isa alaihissalam, umatnya ahli tabib, ahli kedokteran. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Allah Isa, menyembuhkan al-abras wal akmah. Penyakit berong niki bisa disembuhkan dengan air putih, dan bisa mengembalikan penglihatan orang yang buta, sampai bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Niki mukjizatnya Nabi Allah Musa. Dokter tidak mampu sudah, maka Nabi Allah Musa dengan air putih bisa sembuh. Kemudian membangunkan mayit yang sudah mati. Itu adalah mukjizat yang diberikan Allah kepada nabi-nabi sedahulu. Untuk apa? Mukjizat litahaddi, untuk menjawab tantangan umat-umatnya. Kemudian setelah Nabi tidak ada lagi mukjizat, ada namanya karomah. Nah niki bukti nyata. Banyak diantara ulama-ulama kita yang eranya Datuk Lopan lah. Nah, di eranya Datuk Lopan, sak linsir-linsir niki tahu bahwasanya Datuk Lopan berjumatan di Lombok Timur, berjumatan juga di Jumat yang sama di Lombok Tengah, di bagian selatan. Itu kekeramatan namanya, karena Allah memberikan kepada para ulama yang memiliki safaul qalbi beberapa kekeramatan. Tetapi orang wali, nabi yang mukjizat tidak mampu mengadakan barang yang tidak ada. Yang memiliki kemampuan mendekatkan yang jauh, kemudian melunakkan yang keras. Nah niki mukjizat diberikan oleh Allah kepada nabi dan rasul. Tetapi kalau kepada ulama, itu adalah namanya karomah. Ada juga yang diberikan oleh Allah kepada orang jahat, seperti orang penyihir. Nah bisa jadi dengan sihirnya memuji orang, kemudian kena jantungnya. Termasuk yang sudah disihir Nabi oleh Labid al-A'sam yang menyihir Nabi. Maka ilmu sihir ini ada. Tidak boleh tidak percaya. Kalau tidak percaya sama ilmu sihir, berarti tidak percaya sama Al-Quran. Wa ma kafara Sulaimanu walakinnas syayatin wa ma kafara Sulaimanu walakinnas syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra, yu'allimuna an-nasa as-sihra, mengajar manusia untuk melakukan berbuat sihir. Sihir niki ada, dan di dalam Al-Quran disebut sihir itu berbekas dan bisa membunuh manusia. Apabila seorang mengakui saya yang menyihir dia dengan berit dan sebagainya dan bulu dan sebagainya, maka orang yang mengakui dirinya menyihir orang, membunuh dengan ilmu sihir, sama hukumnya dengan membunuh orang pakai pedang. Tetapi tidak bisa diundangkan menjadi undang-undang negara. Kenapa? Sulit pembuktian, berembit tetap buktian, sehingga tidak pernah dibahas di DPR, tidak pernah dibahas di kantor-kantor, tidak pernah. Tetapi keberadaan ilmu sihir itu ada. Maka baginda Nabi SAW pernah juga disihir ketika mandi. Kemudian di bawah tempat mandi niki tertaruh berit, jarum, bulu, bekik benang. Yang memberitahukan Nabi siapa? Jibril. Maka turunlah ayat Muawwidzatain, Qul ya ayyuhal kafir, Qul ya Qul a'udzu rabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini sebab turunnya ketika Nabi disihir, tapi tidak kena. Maka pelunggu zami kalau istiqamah ketika tidur baca Qul huwallahu wal falaq wal bin nas, insyaallah aman daripada sihir. Nah,
Qala ulama rahimahullahu taala waqtassahum min baini ummati bi tawalil anwar. Dispesialkan oleh Allah kepada masing-masing umat niki tawaliul anwar, munculnya cahaya hati niki maksudnya. Fahum al-ghiyasu lil khalqi wad dairuna fi umumi ahwalihim ma'al haqqi. Qala At-Tibi rahimahullahu taala, orang ulama besar namanya Imam At-Tibi. La yanbaghi lil alim, tiada pantas bagi seorang yang memiliki ilmu yang luas, walau tabahhara fil ilmi, sekalipun lautan dia punya ilmu, hatta sara wahidu ahli zamanih. Kalau kita melihat orang ini saking alimnya, satu-satunya yang paling alim di masanya, di eranya, ayyaqna bima 'allamahu, jangan sekali-kali merasa cukup dengan ilmu yang banyak yang dia miliki. Dendek merasa cukup. Kita teringat si Imam At-Tibi, dendek baik merasa wah cukup dengan ilmu yang kau miliki yang sekarang ini, sehingga di tataran zamannya dia paling alim, menghafal Quran, menghafal beberapa matan hadis, menghafal fikih, menghafal, saking ilmunya sudah sangat tinggi dan dalam. Tetapi diperingatkan oleh Imam At-Tibi, Allah an yaqna'a bima 'allama, dendek baik merasa cukup isi ilmu searakkan diri. Wa innamal wajibu alaihi al-ijtima' bi ahlillah, harus kita berkumpul menyatu dengan ilmu yang mana dia miliki, ilmu batin niki. Untuk apa ilmu batin niki dikhususkan? Karena ilmu batin inilah yang akan menerangi hati kita, maka timbullah akhlak. Tidak ada artinya kita berilmu tinggi kalau tidak dibarengi dengan akhlak. Tidak ada artinya kita memiliki harta benda berlimpah ruah tanpa dibarengi dengan akhlak. Maka menjadi tolak ukur manusia akhlaknya. Dari mana sumber akhlak itu? Dari hati. Nah, golongan ulama sangat ihtimam, sangat merasa dipentingkan mengisi batin niki dengan beberapa ilmu yang harus kita ketahui. Di antaranya mana yang menyebabkan batin kita kotor, apa yang menyebabkan batin kita menjadi tidak diterima oleh Allah, tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan kita lihat nanti apa-apa min amradil qulub, daripada penyakit-penyakit hati ini apa-apa. Insyaallah nanti akan kita jelaskan satu persatu di saatnya nanti. Yang jelas dulu, marilah kita tahu bahwasanya di dalam hati niki ada hal-hal yang perlu dibersihkan. Sekalipun kita memiliki ilmu yang banyak, sekalipun kita memiliki kekuasaan, sekalipun kita memiliki kewibawaan dan seterusnya, tetapi ingatlah, jangan sampai kita lupa membersihkan hati kita. Allah yarham guru tiang Syekh Abdullah Said Lahji rahimahullahu taala selalu membimbing kita sebagai murid. Di antaranya karena beliau Masya Allah tawaduknya luar biasa. Tawaduk luar biasa. Beruan tawaduk lemun lumbar lipeken kan cari Arab niki sak meken niki dengan mama. Kalau secara Arab yang ke pasar niki orang laki-laki. Maka beliau mantuk seelik sekolah. Seelik sekolah salatiyah. Terutama nikah murid-murid beliau yang jadi murid tetap lah.
Di antaranya kalau Indonesia tiang, Yaman Habib Ali, kemudian juga Abdul Aziz, Yaran Sakirang-girang Muhammad Saleh. Mudah salah kaji kelima jaga ni. Saya Indonesia tiang. Atah al-Ma'arif, rusuk bahasa. Teh lalu kepekan bahasa. Nah niki ndeng kayun sak tertulung sak mede sak jauh diri baik. Padahal ruang surban memalik pokon luar biasa ruang penampilan. Mu selepu pekan niki bengak doang. Sak besana, sak kenal besana, sandik kenal je lewat bergak biasa. Nah, padahal banyak yang dia suruh legunding kayun. Nding kayun milih sadiri doang. Kemudian juga di rumah arak sebini masih luar biasa, bekti sebini. Tetapi selalu dia membantu istrinya. Ane nak cari itu makin milung kecok bawang, milung kecok kando. Niki tawaduk namanya ini. Karena ini sumbernya dari hati. Apa yang bisa dikerjakan maka dia kerja. Kemudian juga berdagang. Fadilatul Alam Syekh Ismail Usman Zain Al-Yamani Al-Makki berduin tuku elektronik. Kadang-kadang dia duduk ikut berdagang. Nah, kemudian ada juga guru yang memiliki perusahaan. Nah niki. Jadi kita memiliki perusahaan, memiliki usaha, memiliki pekerjaan yang itu tidak menghalangi kemuliaan seseorang, karena mereka ini berpatokan kepada baginda Nabi SAW. Terus tiang tanya, ya Syekh, Nuna sadisa tetap gama istiqomah dalam kebaikan, murah gama tekican rezeki tak kematul beliau. Maka tiang tajah si beliau muka dia salah sampun nyampe yang li bulan sajulu. Nah, basen beliau niki hendaklah kita selalu mencari masa, mencari waktu dan mencari tempat di mana kita itu sangat dekat kepada Allah. Bahasa. Nah, di sanalah kita melakukan dua hal. Pertama al-i'tiraf, yang kedua al-istighfar. Nah, bahasa. Nunasang Syekh Nabi tembaca ni. Nah, bahasa beliau tak antum taqrauna fi akhiri sujudikum kulla yaumin fi waqti salawatil maktubah. Engkau harus membaca pada sujud terakhir elek sembahyang salima waktu. Karena di dalam sembahyang itu tidak boleh sembarang dibaca. Harus bacaan-bacaan yang isinya adalah pengakuan dan isinya adalah permohonan. Nah, nunasang Nabi saat membaca Syekh, maka biasa beliau niki faqra ba'da tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih telu kali. Wa ba'da dzalik faqra rabbi inni zalamtu nafsi zulma faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Nah niki dibaca setelah kita baca subhana rabbiyal a'la, paling kurang sekali bahasa, paling yen telu kali. Rabbi nenek kedi, inni zalamtu nafsi, aku ini selalu menzalimi diriku, karena engkau memberikan segala-galanya, tetapi aku mempergunakan pemberianmu ya Allah kepada sesuatu yang tidak layak bagimu. Mengican doi bande lain lik beki, mengican kesehatan lain lampak, mengican kesempatan lain lik kawih. Nah niki namanya zalamtu nafsi. Aku ini menzalimi diriku, telah memanfaatkan pemberianmu ya Allah sesuatu yang tidak layak bagimu.
yang tidak engkau redai. Faghfirli, ampunilah dosaku. Fa innahu la yaghfiridz dzunuba illa anta. Niki paling kurang bahasa guru niki sekali waktu sujud. Paling yen 3 kali. Rabbi inni zalamtu nafsi zulma faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Engkau membacanya ketika engkau sedang sangat-sangat dekat dengan Allah. Karena manik Nabi paling rapat panjak nenek hina sujudi. Ketika kita sujud, kita paling rapat di Allah Ta'ala. Maka wajar, pantaslah kamu baca di sana i'tiraf, pengakuan. Rabbi inni zalamtu nafsi zulma faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Sekali atau 3 kali setelah subhana rabbiyal a'la, elik sujud terakhir setiap sembahyang sak 5 waktu. Mubasen beliau kepada kami yang ngaji pada waktu itu, karena Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang masih kau ingat, dan dosa-dosa kamu yang sudah kita lupakan. Fadilat kelebihan ini bacaan salik sujud ini. Dan yang kedua, bahasan beliau akan Allah berikan kemudahan, kelonggaran rezeki. Kelonggaran rezeki disebabkan karena 5 kali. Dengan bahasan beliau, apabila kita berdosa dan mengetahui dosa kita dan kita tidak mohon ampun kepadanya, itulah sebab terjadi tersumbatnya rezeki. Tersumbat rezeki kita. Marak kain mobil lah dulu boleh tangki minyak, lagu tersalur di pak mesin niki tersumbat. Nah, isi kotoran minyak ni. Nah, begitu juga rezeki bahasa. Ajik rezeki kita terhambat, tersumbat, tidak lancar disebabkan karena kita berdosa dan kita tidak mohon ampun kepada Allah. Munah 5 kali sejelo semalam munah sampun ketika kamu sedang sujud, insyaallah rezeki kita akan lancar ya Bas. Mudah-mudahan saat tekican lancar rezeki tahun tengah malang, terutama yang tiang ingatkan sofaul qalbi, hati ini dibersihkan eli hasad, dengki, dedek ngajam. Sehingga itulah yang menyebabkan terhambatnya untuk diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada penjelasan oleh ulama, karena hasad dengki niki adalah termasuk bagian daripada najasatun maknawiyah, najis maknawi unifat. Nas'alullah assalamah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahinya. Marilah kita ngater dengan tawa Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi inni zalamtu nafsi zulma faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi zulma faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Rabbi inni zalamtu nafsi zulma faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ladzinni hamdani na'amak balak kita yang keselamatan insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.